Fahri. Ya Fahri. Ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Tidak ada, belum pernah diperiksa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Fahri Hamzah guys. Ini keren. Beredar video Fahri Hamzah yang mengatakan yang tersangka setelah Pilpres namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Semoga ini tidak benar. Semoga tuduhan serius Fahri ini bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan terlebih di hadapan Allah. Tapi jika ini fitnah, terlaknatlah kau Fahri. Nah ini jadi, lu masih ingat gak? Ini menurut pandangan gue ya. Lu masih ingat nggak ada menteri, menteri kalau nggak salah itu yang ngomong, ini berhitung semua nih, ini kawan ini berhitung semua nih, kalau umpamanya sampai kalah bisa masuk penjara. Jadi sebenarnya ini ancaman atau ketakutan malah dari Fahri. Ancaman atau ketakutan ini dari Fahri nih. Kita lihat videonya guys, pede gila. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Pede loh. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Tidak ada, belum pernah diperiksa. Ya Pak, yang baru-baru ini. Kalau sebaliknya belum pernah diperiksa. Dari Singkong ke Jagung itu Food estate. Itu yang luar biasa itu Bang. Mungkin bisa dijelaskan kami juga itu Bang. Food estate itu adalah Sebentar Bang, sebentar. Bisa dijelaskan kami bagaimana itu tuh sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana, sehingga ditunjuknya perusahaan milik Pak Prabowo yang menangani itu, dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan Bang. itu koran tuh, nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres Itu nggak ada fakta hukumnya. Fahri. Ya Fahri. ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Tidak ada, belum pernah diperiksa. Ya belum pernah, karena kekuasaan masih dipegang Pak. Enggak, ini orang sudah ini orang sudah di oposisi 40 tahun, nggak pernah masuk penjara. Gimana? Sudahlah bos, Anda ini bias, tahu nggak bias? Anda nggak suka Jokowi. Ini pendukungnya Prabowo lama, nggak suka Jokowi, akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo, akhirnya benci Jokowi. Kami tidak seradikal itu juga ya Bang. Ya kira-kira begitulah. Mohon maaf Bang. Aduh, dia berasumsi sendiri. Sebegininya Fahri ya. Ada apa sama Fahri ya? Tapi dia sampai nyebut nama loh, Anies Baswedan dan Muhaimin.
Gue jadi penasaran nanti nih ke depannya jadi apa dia nih. Sampai sebegitunya, dia juga orang yang keras loh. Sama Jokowi ini, wah jejak digitalnya masih banyak Fahri ini. Jejak digital Fahri ini masih banyak sekali guys. Bagaimana dia mengkritisi Jokowi, luar biasa kerasnya. Tapi sekarang jadi begini. Dan bahkan dia udah bilang, kalau gue ngelihatnya sih ini ketakutan dari Fahri, bukan ancaman. Kita lihat apa komentar netizen di situ. Siapa tahu kita dapat informasi di situ guys. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini guys ya. Di postingannya Kakak Malika. Apa komentar netizen di sini? Rupanya ada yang maling teriak maling. Korupsi EKTP. Fahri ini kalau nggak salah pernah ada dugaan korupsi benur kalau nggak salah ya. Ketakutan. Kalah masuk penjara bro. Nah kan. Jadi ini ketakutan kalau gue lihat sih. Aduh, becik ke titik holo ketoro. Ri Fahri, bukan RI ya. Ri Fahri, semoga fitnahmu makan dirimu sendiri. Amin ya Allah, amin. Amin, amin. Kalau lihat aura sudah tampak jelas, sudah tidak nampak bekas air wudhu, semrawut sekali dan kelihatan sudah kelelahan. Mungkin karena kasus benur ya. Nah, kan benar. Ya dulu dia kasus benur dia. Banyak makan uang haram. Na'udzubillah min dzalik. Simpan baik-baik videonya. Kalau kenyataan akan terbalik, maka kita penjarakan Fahrinya. Jangan terlalu lancang berucap asal-asalan. Gak cuma disimpan bang, direaksi ini video. Keren ini. Ya silakan di retweet. Siap. Gimana bang? Ini ngetek. Terima kasih untuk mention-mentionnya. Suruh mandi dulu kak. Kusut amat liatnya. Malah lihat mukanya. Aduh. Ngopi dulu deh gue ya. Fahri kayaknya kurang kopi tuh. Omongannya bisa masuk pidana nggak sih? Bisa jadi menuduh tanpa bukti. Ya, bisa jadi. Ya ini ahli hukum yang ngerti. Cuman kan kalau Pak Anies dia nggak terlalu mau nanggepin yang begini-begini ya. Izin post ya Mbak, viralkan. Siap Mbak, viralkan. Politisi mabok ditanya ngalor jawabnya ngidul. Aduh, mari. Tapi tuduhannya serius itu. Iya, nggak main-main tuduhannya itu. Udah stres kelihatannya si Fahri ini. Bolak-balik minum untuk menutupi stresnya. Iya, kalau gua ngeliat sih dari aura wajahnya dia ini kayak tertekan ya. Tertekan dia ini. Nah ini begitu orang kalau tertekan ya. Orang kalau panik sekena-kenanya gitu. Iya guys, orang kalau panik sekena-kenanya. Panik, nah kan bawahnya panik ya. Betul nggak kata benur ini Caimin? No, tuduhan serius ini ya kan benur. Jadi hubungan. Si Fahri berkor-kor pendukung paslon 2 rupanya pasien KPK. Pantas jadi ngabalin karena takut diperiksa. Nah ada videonya itu. Iyalah. Ternyata si Fahri sendiri yang bakal jadi tersangka. Ini ada buktinya. Pantas dia jadi keledai, dungu dan cebong si Fahri Hamzah. Nah ya kan. Iya, ini nanti gua tampilin di belakang aja ya video ini ya. Video yang ini gua tampilin di belakang deh ya. Ya. Oh, ternyata si Fahri. Jangan-jangan dia sendiri untuk nutupin ya. Wah, ini ancaman serius yang tidak berdasar begini. Kalau penguasa sudah panik, maka hukum dijadikan alat untuk ancaman, namanya politik ancaman. Tapi kita lihat sebaliknya nanti justru dia yang akan antri disdik saat Anies menjabat, apalagi kalau Menteri Kelautannya Ibu Susi. Siap-siap. Iya, benur ya. Masalah benur. Aduh. Fahri. Hah. Aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga salat ini menjadi doa. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kuasanya terhadap Fahri Hamzah ini, seolah-olah dia paling kuasa dan bersih dari hukum, sehingga bisa menentukan nasib seseorang. Ingat Bung, dengan dugaan keterlibatan Anda dalam kasus Bani Lobster masih dapat bergulir. Jangan-jangan ada masuk rombongan tersandra kasus juga. Nah, itu kan kemarin gue di kandangan gue ngomong kan ada dugaan-dugaan yang dukung-dukung ini tersandra kasus gitu. Itu makin putih rambutnya bukan berarti bijak, makin putih rambutnya bukan berarti hatinya bersih, makin putih rambutnya tanda stres berat,
makin putri rambutnya, makin berat tekanan yang dialaminya. Kasihan engkau Fahri. Wah, iya, gue ngelihatnya udah terlalu ya, apa ya, panik banget gitu. Udah gimana ya ngelihatnya. Jadi ngomongnya ngelantur gitu. Ya, langsung nyebut nama loh. Kalau kemarin masih mending, ini udah menolak lupa. Lihatlah lembaga survei tanpa malu mereka menerima uang di belakang meja lalu bertugas tidak ilmiah sama sekali. Survei dipakai hanya untuk menggiring opini. Mereka menutup mata dengan gerakan arus bawah dan metodologi statistik diperkosa untuk memunculkan dusta. Nah, siapa yang berdusta sekarang? Fahri. Iya ya. Ngabalin hilang, muncul Fahri Hamzah. Aduh. Mulutnya orang kayak gini masih dipercaya. Iya. Itu gak tahu dia ngomong apa. Pokoknya gue gak percaya Fahri sih. Gue pribadi udah gak percaya Fahri. Kok bisa memastikan hal yang belum kejadian? Ada permainan kotor apa ini Fahri ini rajin mainin narasi buat ngebentuk opini. Karena jika Prabowo kalah, potensi yang terjerat masalah akibat proyek-proyek gagal, salah rencana dan juga rawan korupsi itu ada di Prabowo dan Jokowi. Nah tuh, gue ingetin juga buat para pengusaha-pengusaha ya, yang netral aja gitu. Jangan ikut-ikutan, nanti kalau kena lu ya, ini negara, kekuasaan itu bisa dibalik semudah membalik tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang, bisa. Ya, sangat bisa. Jadi jangan deh ya. Ini wah, kalau umpamanya nih ya, terus yang kalian rencanakan ternyata Allah balik, habis deh lu. Udah lah ya gitu aja ya guys ya, nggak usah lama-lama. Ya ini nanti videonya Fahri Hamzah itu yang kasus benar itu nanti gue taruh di belakang. Intinya kalau gue ngeliatnya sih Fahri panik kayaknya. Ya, rencana jahat atau justru kepanikan. Hah? Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahri hilang ngabalin, kenapa jadi muncul elu? Saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia jadi wakil ketua Komisi 3. Saya akan buktikan kalau memang dia bersih dengan bukti yang saya itu kan, insya Allah bukti yang akan saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi tersangka. Proyek apa itu Pak? Terkait pembangunan Nanti MK, akan ya, Pak? saya serahkan ke KPK datanya dengan jelas, posisi dia sebagai wakil ketua Komisi 3, di mana saya nyerahkan uangnya, di mana dan berapa angkanya dia menerima yang beberapa kali. Nanti saya akan serahkan semua. MK bukan? Soal gedung MK bukan? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.